Hai, selamat datang kembali bersama gue Jisung. Di part kali ini, gue akan menjelaskan jalur-jalur yang ada di beasiswa LPDP. Jadi, karena kemarin sudah gue jelaskan tentang dokumen-dokumen, kemudian secara singkatnya apa aja jalur beasiswa yang disediakan di LPDP ini, di part kali ini gue akan membreakdown satu persatu ya, jalur beasiswa yang ditawarkan dari LPDP. Karena mungkin akan gue bagi jadi beberapa part ya untuk yang penjelasan ini, membuka terlebih dahulu dari jalur beasiswa umum ya. Ini adalah beasiswa yang secara umum untuk siapa saja bisa mendaftar, jadi tidak ada persyaratan khusus di pembagian jalur ini. Nah, untuk beasiswa umum itu ada beasiswa co-funding, ada juga beasiswa jalur PTUD, dan beasiswa jalur reguler. Nah, karena gue ingin menjelaskan, berarti gue harus menyorot bukletnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menyorot buklet yang sudah disediakan di website beasiswa LPDP. Seperti ini teman-teman. Apa aja sih perbedaannya gitu ya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Di program umum, beasiswa reguler. Nah, pada program ini adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Nah, kalau untuk yang beasiswa parsial atau co-funding, tujuannya adalah sebagai beasiswa co-funding untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berperan serta untuk pendanaan beasiswa LPDP. Untuk yang beasiswa perguruan tinggi utama dunia adalah program beasiswa untuk yang telah memperoleh LOE dari perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Secara umum perbedaannya seperti itu ya. Nah, untuk secara spesifik, untuk syarat segala macam akan gua mulai dari beasiswa reguler. Kalau teman-teman ingin lebih detail, silahkan juga sambil melihat ya buklet yang ada di website yang sudah disediakan di LPDP. Oke, ini gua bahas dulu ya dari apa itu beasiswa reguler ya. Beasiswa reguler adalah beasiswa jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan LPDP. Skemanya seperti apa? Untuk skemanya, pertama, beasiswa reguler diberikan untuk jenjang pendidikan A. Magister program dan gelar single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan. Oke, ini sudah sesuai ya sama target yang diberikan di websitenya. Kemudian doktor program 1 gelar atau single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 bulan. Poin yang kedua, durasi pendanaan studi program magister psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan disesuaikan dengan masa studi yang dicantumkan dalam kurikulum program studi. Jadi karena di setiap kampus itu peraturannya berbeda-beda, bisa jadi teman-teman di program psikologi profesi ini lebih dari 24 bulan. Jadi kalau misalnya lebih itu masih diberikan teman-teman. Ini ada pengecualian di sini. Kemudian poin 3. Durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk matrikulasi bahasa. Jadi jika teman-teman itu mendapatkan matrikulasi tentang bahasa, itu tidak ada dananya. Jadi teman-teman harus membayarnya secara mandiri seperti itu. Pendaftar BPI reguler yang telah mempunyai dan mengunggah LOE unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri LOE unconditional dan masuk daftar perguruan tinggi LPDP. Jadi sebisa mungkin sesuaikan dengan daftar list yang sudah disediakan ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di list tersebut, kemungkinan besar teman-teman tidak bisa mengambil atau menggunakan LOE tersebut. Jadi usahakan yang sudah disesuaikan dengan list yang ada. Poin yang terakhir, pendaftar BPI reguler yang belum memiliki LOE unconditional wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama, sejenis atau serumpun. Jadi itu diberi kesempatan 3 pilihan ya. Nah, 3 pilihan ini harus rumpun, jadi tidak boleh beda rumpun seperti itu. Kalau misalnya gue pribadi sih di ilmu sosial ya, seperti itu. Apa saja sih komponen biaya yang diberikan? Ini sebenarnya secara umum ya, karena untuk semua jalur itu akan sama. Yang pertama adalah biaya pendidikan.
biaya pendaftaran, SPP, tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar, biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya pendukung adalah biaya transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, kedatangan, keadaan darurat jika diperlukan, dan tunjangan keluarga. Ini untuk khusus dokter. Nah, ini syarat umumnya teman-teman. Syarat umum beasiswa reguler. Yang pertama, warga negara Indonesia pastinya telah menyelesaikan studi program diploma atau S1 untuk magister, program S2 untuk doktor, atau diploma langsung doktor. Nah, bagi pendaftar dari diploma 4 langsung doktor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki LOE unconditional dari perguruan tinggi tujuan, memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar program beasiswa doktor. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Jadi jika teman-teman sebelumnya sudah menyelesaikan pendidikan S2 atau S3, tidak diperbolehkan mendaftar di beasiswa ini, karena secara gelar itu akan menjadi double degree teman-teman. Jadi kalau bisa ya sudah, kalau misalnya S2 ya bisa lanjut S3 seperti itu. Misalnya S2 mau lanjut S2 lagi, ya itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kemendikbudristek ya, harus dikonversi nilainya. Kemudian tidak sedang menempuh studi atau ongoing untuk tujuan program magister ataupun doktor, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan baik semester 1, 2 atau seterusnya, misalnya mendapatkan beasiswa ini, ya harus mengulang dari awal, tidak boleh melanjutkan program yang sudah teman-teman ambil seperti itu, karena itu tidak diperkenankan. Kemudian poin 6, tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Ini udah clear ya. Kemudian pendaftar yang melampirkan LOE dengan waktu studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersama dengan LOE unconditional. Seperti itu. Oke, ini poin 8, 9 bisa dibaca. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di poin 13, 14 itu kan menulis proposal penelitian. Ini khusus untuk yang pendidikan doktor ya teman-teman. Jadi kalian sebisa mungkin sudah menulis proposal penelitian, kemudian menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Seperti itu. Nah, apa saja sih persyaratan khususnya di beasiswa reguler? Untuk yang pertama, memenuhi ketentuan batas usia pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Jadi yang pertama, pendaftar jenjang pendidikan magister paling tinggi 35 tahun. Kemudian pendaftar jenjang pendidikan doktor itu 40 tahun. Kemudian yang kedua sudah jelas. Yang ketiga ini oke, sudah jelas. 4 oke, aku kira nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, poin 5 sudah oke. Nah, yang poin 6 teman-teman, ini nanti sedikit ada perbedaannya untuk jalur-jalur yang lain. Yang pertama, pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTA akademik 50, dan IELTS 6. Untuk yang pendaftar magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT 80, PTA akademik 58, atau IELTS 6,5. Nah, untuk pendaftar program doktor dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP-nya 530, TOEFL IBT-nya 70, PTA akademik 50, dan IELTS 6 gitu. Nah, untuk pendaftar program dokter luar negeri, minimal TOEFL IBT-nya 94, PTA akademik 65, atau IELTS 7,0. Untuk teman-teman yang sedang apply, sebisa mungkin tolong dipenuhi syarat ini, karena kalau misalnya tidak memenuhi, yang terjadi adalah kesusahan teman-teman untuk lolos tahap verifikasi administrasi. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.
seperti itu. Untuk yang poin 7 teman-teman bisa bacalah sendiri ya, apa saja ketentuannya seperti itu. Nah ini juga ada sanksi-sanksi, ini mungkin teman-teman bisa memahaminya ya, gua nggak bakal menjelaskan secara detail untuk di bagian ini. Oke, ini di poin bagaimana dengan ketentuan pengabdian yang ditetapkan LPDP. Ada poin pertama, penerima beasiswa wajib kembali dan mengambil di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Poin yang kedua, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun atau 2N+1. Ini adalah ketentuannya teman-teman, karena ORJ sebelumnya yang sudah lulus itu kadang ada yang tidak mau kembali ke Indonesia karena berkarir di luar negeri. Itu kan jadi problem juga, karena tujuan utama beasiswa ini kan mendanai anak-anak terbaik di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak di luar negeri dalam membangun potensi dan kemampuan dari orang tersebut di Indonesia, mengembangkan potensi-potensi dan memberdayakan masyarakat, kan seperti itu tujuannya. Akan menyulitkan juga ya kalau misalnya tiba-tiba studinya di sana terus tiba-tiba kerja di sana. Nah itu ada sanksinya teman-teman, dan ketentuan seperti ini. Misalnya nih di kasus gue pribadi kan gue kuliah 2 tahun gitu ya. Nah jadi 2N+1 itu berarti 2 kali 2 tahun tambah 1 tahun. Setelah itu baru boleh, setelah melewati dari kelulusan masa studi. Kalau misalnya gue lulus 2024 ya berarti tahun 2029 atau 2030 gue baru boleh bekerja di luar negeri, seperti itu. Untuk catatan-catatan yang lain sebenarnya sama ya seperti yang lain-lain. Nah untuk dokumen apa saja kemarin udah gue sebutkan. Nah ini ada ketentuan-ketentuan, silahkan teman-teman baca dan tolong sebisa mungkin dicermati ya, karena ada beberapa poin yang mungkin tadi gue nyampainya mungkin belibet kayak gitu. Oke, next, selanjutnya adalah beasiswa parsial atau co-funding. Nah ini mungkin gue langsung menjelaskan di beasiswa kerjasama pendanaan co-funding itu apa gitu. Nah beasiswa co-funding adalah program beasiswa dalam bentuk kerjasama pendanaan antara LPDP dan individu, beasiswa semi mandiri. Mungkin kemarin gue sempat salah menyebutkan di part pertama ya, kalau teman-teman sempat ngelihat kayaknya gue sempat menyebut instansi atau apa, mungkin di sini ada koreksi ya. Nah beasiswa co-funding ditujukan untuk pendaftar beasiswa jenjang magister luar negeri dan doktor luar negeri pada program beasiswa reguler dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi bisa 50-50, ini dari individu, setengahnya beasiswa LPDP untuk mendanai yang diterima melalui program beasiswa reguler dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia teman-teman. Dan itu pun khusus untuk luar negeri, seperti itu. Seperti apa sih skemanya gitu? Yang pertama, sumber dana beasiswa semi mandiri berasal dari individu dan LPDP. Sumber dana beasiswa semi mandiri yang berasal dari individu tidak boleh berasal dari kementerian, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi atau institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, persyaratan dan proses seleksi untuk beasiswa semi mandiri mengikuti ketentuan yang berlaku pada BPI reguler dan BPI perguruan tinggi utama dunia. Keempat, penerima beasiswa semi mandiri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP wajib mengikuti ketentuan beasiswa reguler, BPI perguruan tinggi utama dunia, BPI afirmasi, dan BPI targeted. Kemudian komponen pendanaan sudah jelas, dana pendidikan sama dana pendukung. Kemudian skemanya, dana pendidikan ditanggung oleh LPDP. Nah untuk dana pendukung ditanggung oleh individu untuk skema semi mandiri jika dalam pendaftaran pendaftar memilih komponen dana pendukung. Dana pendukung ditanggung LPDP, sedangkan dana pendidikan ditanggung oleh individu untuk skema beasiswa semi mandiri jika dalam pendaftaran pendaftar memilih komponen dana pendidikan. Nah jadi dua ini antara poin 5A dan B itu memilih salah satu ya untuk pendaftar, seperti itu. Calon penerima beasiswa semi mandiri dapat mengajukan perpindahan skema pendanaan co-funding
sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Jadi ketika proses apply itu teman-teman masih bisa kok merubahnya gitu, komponen pendukung sama dana komponen pendidikan seperti itu. Kemudian calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa semi-mandiri tidak dapat mengajukan perpindahan skema pendanaan co-funding menjadi pendanaan beasiswa penuh atau full scholarship. Jadi kalau misalnya sudah masuk dan diterima melalui jalur ini, teman-teman tidak bisa full scholarship ya, dan itu sudah resiko. Kemudian yang ke-9, penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi dan mengikuti ketentuan pengelolaan alumni yang ditetapkan oleh LPDP. Jadi ini sama. Untuk komponen biayanya ini sama seperti yang lain. Kemudian apa saja pelanggaran dan sanksi juga sama. Ketentuan pengabdian untuk ditetapkan LPDP juga sama. Untuk skema yang co-funding ini seperti ini ya. Ini lebih ringkas karena ini untuk mendukung yang beasiswa baik yang lain-lainnya. Next, gua menjelaskan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ini syaratnya seperti apa ya? Langsung gua jelaskan. Apa sih beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu? Beasiswa PTUD hanya diperuntukkan bagi WNI yang telah memperoleh LOE atau Acceptance Unconditional dari perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya LOE dulu nih, dan itu pun harus ada dari list yang telah ditentukan oleh LPDP, dan untuk listnya teman-teman bisa download di website resminya. Seperti apa sih skema beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu? Yang pertama ya, beasiswa PTUD diberikan untuk jenjang pendidikan. Pertama magister, udah jelas, doktor dengan durasi paling lama 60 bulan teman-teman. Untuk magister sama 24 bulan. Yang kedua, durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk matrikulasi bahasa. Jadi teman-teman jika mendapatkan matrikulasi bahasa di negara tersebut, itu pendanaannya harus secara mandiri. Kemudian yang ketiga, pendaftar BPI PTUD wajib sudah memiliki LOE seperti yang gua sebutkan sebelumnya dari perguruan tinggi tujuan dalam daftar LPDP. Keempat, pendaftar beasiswa PTUD hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan LOE unconditional perguruan tinggi tujuan utama dunia yang ditetapkan oleh LPDP dan diunggah pada aplikasi pendaftaran. Misalnya in case seperti ini, teman-teman sudah memiliki 3 LOE nih. Syukur-syukur ya kalau misalnya teman-teman ini sangat-sangat berprestasi, ada faktor luck juga, keterima di 3 perguruan tinggi yang semuanya masuk di list. Itu hanya boleh satu teman-teman yang diambil. Jadi teman-teman pikirkan prioritas mana yang diambil, dan teman-teman juga harus memikirkan penelitian atau riset seperti apa yang akan ditulis di rencana kontribusi, atau kalau misalnya untuk dokter ya persiapan penelitiannya seperti itu. Next point, ini poin keempat ya tadi ya. Next poin ke apa saja komponen biaya yang diberikan. Komponennya sama teman-teman. Jadi untuk semua komponen pembiayaan itu disamakan. Cuma nanti untuk nominalnya gue akan breakdown dari sisi gue pribadi dari program Prasejahtera Bidik Misi ya. Itu nanti seperti apa biaya yang didapatkan gitu. Dan besarannya nanti gue bakal buatkan slide khusus itu di part selanjutnya. Apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa PTUD? Yang pertama jelas WNI. Yang kedua sama seperti yang lain ya, harus memiliki LOE, memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar program beasiswa doktor untuk yang S3. Yang ketiga, poin daftar yang telah menyelesaikan studi, magister ataupun doktor tidak diperkenankan untuk mendaftar. Itu udah clear ya. Poin yang keempat, ini sama, tidak boleh ongoing. Yang kelima, tidak sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding. Jadi ini akan langsung ditolak pastinya. Kemudian yang keenam, pendaftar yang melampirkan LOE unconditional dengan waktu studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan
program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOE unconditional atau surat differ. Oke, yang poin 7 udah clear, yang 8 juga udah clear, yang 9 clear, poin 10 clear, 11 juga sudah clear. Kemudian persyaratan ya, ini teman-teman juga bisa baca kok di booklet yang sudah disediakan. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin di poin 5 nih teman-teman, gue jelaskan ya. Pendaftar program magister luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT 80, PTE akademik 58 atau IELTS 6,5. Pendaftar program dokter luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya TOEFL IBT 94, PTE akademik 65 atau IELTS 7. Dan itu sangat lumayan tinggi ya teman-teman untuk skor minimal yang harus teman-teman miliki. Kemudian yang keenam, melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidangi pembinaan pengembangan SDM pada kementerian lembaga atau pemerintah daerah bagi pendaftar yang berstatus PNS atau PNS, atau nih ya, sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU bagi pendaftar yang berstatus sebagai anggota TNI, dan sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri. Seperti itu. Untuk pelanggaran dan sanksi ini juga sama ya teman-teman. Teman-teman bisa baca, persyaratan yang lain juga sama. Untuk seleksi dokumen-dokumen yang disediakan dipersiapkan juga sama. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk semuanya ini teman-teman juga bisa baca di panduan yang sudah disediakan oleh LPDP. Mungkin dari penjelasan gue ini masih kurang jelas atau seperti apa, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya, baik di Instagram, DM di Facebook, atau misalnya LinkedIn, atau di komentar YouTube. Di sini juga boleh kok. Intinya gue sangat terbuka dan akan membantu teman-teman semaksimalnya sesuai dengan kapasitas gue sebagai penerima atau awardee dari LPDP. Gue rasa cukup sekian, kurang lebihnya teman-teman bisa koreksi, bisa tambahkan juga. Dan gue pribadi mengharap teman-teman mau berusaha ya. Teman-teman ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa ini, karena sekali lagi ini adalah kesempatan yang tidak setiap saat teman-teman dapatkan di kemudian hari, karena kita nggak tahu ya yang namanya pendidikan itu akan seperti apa. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe juga, nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update di setiap gua membuat video apapun di channel ini. Oke, terima kasih, see you next time.